Salam penuaian, salam impactful life. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Rabu 14 Januari 2026 kita boleh bersama-sama kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema daripada gereja kita untuk tahun 2026 adalah hidup yang berdampak dan menjadi berkat. Tadi sempat ngobrol bahwa ada orang-orang hidupnya yang berdampak tapi tidak menjadi berkat, yang ada adalah menjadi batu sandungan. Maka itu saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu No Action Talk Only. Ya, orang Indonesia bilang begini, omdo, omong doang. No action, talk only. Anak-anak muda bilang begini, NATO. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Dan di bulan Januari ini subtemanya adalah berani berubah. Bersama saya ucapkan berani berubah. 2, 3, berani berubah. Bukan bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ya, kalau kita mau, saya percaya kita akan berani berubah dan hidup kita akan memberi dampak dan menjadi berkat. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Wow, ngeri banget ya. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Rasul Paulus bilang begini, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Nah, biarlah ayat ini, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita berani mengatakan kepada keluarga kita, kepada teman kita, atau kepada kenalan kita. Berkata begini, ikutlah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Ini harus menjadi goal buat setiap kita di tahun 2026. Maka itu berani berubah, artinya kita itu harus berani melangkah dan berubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sampai kita serupa dengan Kristus. Ayat emas kita untuk tahun 2026, yaitu agar semua atau perbuatan baik kita diketahui, dilihat oleh orang-orang, dan orang-orang itu memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya sebuah topik yang tadi sudah saya sampaikan, NATO, no action talk only ya. Sebuah istilah yang sangat sederhana yang menggambarkan tentang kehidupan orang-orang Kristen yang menjadi bahan tertawaan. Ya, orang Kristen jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena mereka cuman omong doang. Sedikit-sedikit berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Dan disertai dengan senyum nakal dan senyum yang penuh dengan kepalsuan. Banyak bicara tentang rohani, klaimnya tentang rohani, tetapi tindakannya tidak
ada yang nyata dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Maka itu tadi dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bersama saya ucapkan, melakukan. 2, 3, melakukan. 2, 3, melakukan. Melakukan apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Pengakuan dari mulut tidak selalu sama dengan ketaatan hidup. Ya, ini nggak boleh terjadi. Ya, jadi biarlah mulai sekarang orang yang suka bilang puji Tuhan, haleluya, dengan senyuman yang nakal itu dan palsu, Bapak Ibu sekalian, bertobatlah. Ya, Yesus melanjutkan. Tadi dibilang akan ada orang yang berkata, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, kami mengusir demi namamu. Tuhan, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bahkan mungkin ada yang bilang, Tuhan, hari Minggu aku pergi ke gereja bukan hanya di BMC New York, tapi di gereja mana saja, aku pergi dari satu gereja ke gereja lain. Ya, Tuhan menjawab gini, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala kamu yang melakukan kejahatan. Ini peringatan yang sangat keras, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan itu tidak terkesan pada aktivitas rohani yang besar jika hidup kita tidak berubah, ya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu rajin ikut doa fajar, rajin kebaktian di semua gereja, Bapak Ibu hadir, itu baik, ya kan? Tapi kalau tidak disertai dengan perubahan hidup, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Banyak orang terlihat sangat rohani. Ya, mereka fasih bicara tentang iman, bahkan hafal ayat-ayat firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan, dan bukan hanya di satu gereja, ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari perkataannya nggak bisa dipegang. Ada juga ya perkataannya manis, tapi perbuatannya bikin nangis, ya. Itu ada lagi yang perkataannya kasar, hatinya penuh amarah, hidupnya tidak jujur, penuh kesombongan, dan jauh daripada ketaatan akan firman Tuhan, ya. Bahkan tetap berzina, tetap ke kasino, tetap menggosip. Maka itu kemudian muncullah istilah di kalangan orang Indonesia, no action talk only, nato omdo. Mulut berbicara tentang iman, tetapi kaki tidak berjalan di dalam iman. Ya, waktu interview di dalam pekerjaan, ya, janjinya besar, omongannya banyak, tapi saat kerja prestasinya nol besar. Saat interview berkata begini, begitu, ya, siap kerja keras, siap lembur, siap belajar cepat, tapi setelah diterima kerja, leletnya luar biasa. Kerjanya asal-asalan, tidak mau belajar, dan selalu punya alasan, ya. Saya kenal seseorang udah sekian belas tahun, ya, kerjaannya selalu pindah terus. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, ikutilah teladanku seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Paulus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan hidup, dengan perbuatan di dalam kehidupannya. Ia tidak berkata, dengarkan aku saja, tetapi
Rasul Paulus bilang, lihatlah caraku hidup. Yakobus juga menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi, dalam surat Yakobus, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Iman yang hanya tinggal di kata-kata tanpa perubahan hidup sebenarnya sudah mati. Masih kelihatan bentuknya, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Yakobus juga berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau hanya mendengar dan bicara tapi tidak melakukan, kita sedang menipu diri sendiri. Kalau diri sendiri ditipu, apalagi pendetanya, apalagi orang lain, pasti ditipu. Kita merasa rohani, padahal sebenarnya kosong besar, ya. Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yesus mengulang perkataan ini. Tuhan tidak mencari suara yang merdu, tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang taat. Tuhan tidak mencari kata-kata yang indah, tetapi hidup yang benar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kata-kata yang indah, puji Tuhan. Tapi ayo disertai dengan hidup yang benar. Hidup yang benar adalah ketaatan akan firman Tuhan. Dunia sebenarnya punya penilaian yang sama, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, dunia sebenarnya punya penilaian yang sama. Dunia berkata, orang ini, ya, ibu ini, oma ini, tante ini, atau bapak ini, om ini, atau opa ini, banyak bicara, omong doang, tapi buktinya nol besar. Dunia, Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan dari orang-orang Kristen itu adalah bukti daripada perbuatan, ya. Santo Agustinus berkata, percaya kepada Tuhan itu berarti ketaatan. Martin Luther berkata, kita diselamatkan oleh iman, ya. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu disertai perbuatan, ya. Iman sejati itu, Bapak Ibu sekalian, selalu menghasilkan buah. Artinya iman yang benar pasti terlihat dari cara hidup. Tuhan sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan juga berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, no action talk only adalah iman yang kosong. Tuhan mencari iman yang berjalan, bukan iman yang cuma berbicara. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, terserah Tuhan, ya. Hari ini kita diingatkan, iman bukan soal seberapa indah kita berbicara tentang Tuhan. Iman bukan soal seberapa sering kita berkata Tuhan, Tuhan, atau puji Tuhan, haleluya. Iman adalah tentang apakah hidup kita ini berubah atau tidak. Ada seorang oma yang berkata, aku ini persis seperti Yesus. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya.
Ya, maka itu hari ini diingatkan, ayo kita berubah, yaitu berubahnya semakin serupa dengan Kristus. Bukan tidak berubah omdo doang, tapi berubah dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita semakin serupa dengan Kristus disertai dengan tanda ketaatan akan firman Tuhan, ya. Apakah kita mau taat? Apakah kita mau jujur? Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Di mata dunia, banyak bicara tanpa bukti itu sama dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah iman yang palsu. Di mata Tuhan, iman sejati selalu disertai dengan ketaatan dan tindakan. Bahkan Yesus berkata di dalam kitab Matius, yang satu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Iman bukan soal apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan setelah kita mengucapkannya. Hari ini kita akan belajar beberapa poin agar orang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus, dan agar hidup kita tidak dijuluki sebagai orang Kristen omdo atau orang Kristen no action talk only. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai dari ketaatan yang sederhana. Bersama saya ucapkan ketaatan yang sederhana atau ketaatan yang kecil, ya. Banyak orang mau melakukan hal besar untuk Tuhan, tapi mengabaikan hal kecil yang Tuhan perintahkan. Padahal ketaatan selalu dimulai dari hal yang sederhana. Cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang yang ada di rumah kita, cara kita jujur di dalam pekerjaan, cara kita menepati janji, dan cara kita beribadah, ya. Semua itu adalah ladang tempat kita mempraktekkan ketaatan. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Jadi setia dalam perkara besar dimulai dari setia dalam perkara yang kecil. Orang tidak melihat Kristus dari kata-kata kita saja. Bukan berarti kata-kata itu tidak penting. Kata-kata itu penting. Kata-kata yang manis itu penting, Bapak Ibu sekalian. Tetapi cara kita hidup sehari-hari itu juga penting. Ketika kita mau taat dalam hal kecil, orang mulai melihat karakter Kristus dalam diri kita. Masih ingat dengan Raja Daud, waktu dia sebelum menjadi raja, dia mengembalakan kambing domba. Ya, kambing dombanya nggak banyak, Bapak Ibu sekalian. Alkitab mencatat hanya 2 atau 3 ekor saja. Bukan 2.000 atau 3.000, tapi cuma 2-3 ekor. Ya, tugasnya sederhana daripada Daud, yaitu menjaga kambing dombanya, memberi makan, melindungi dari binatang buas. Tetapi Daud setia melakukan tugas kecil itu. Ia melawan singa dan beruang demi seekor kambing domba. Dari ketaatan dalam hal kecil itu, kemudian Tuhan melihat hatinya. Dan akhirnya dipercayakanlah kepadanya perkara yang besar, yaitu menjadi Raja Israel. Masih ingat nggak anak kecil dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, ya? Anak kecil ini tidak khotbah, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak memimpin doa panjang,
tapi ia hanya memberikan bekal kecilnya yang ia punya. Dan akibatnya apa? Karena ketaatan yang kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang dewasa, ya. Dan dari tangan anak yang kecil ini kemudian lahir mujizat yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu kita pergi belanja di supermarket, kemudian ada uang kembalian yang lebih, dan kasir tidak menyadari, dan waktu kita mulai taat dengan ketaatan yang kecil, kita kembali ke kasir itu dan memberikan uang kelebihan kembalian itu, ya. Nah, ketaatan yang kecil yaitu ketika kita tetap menepati janji kita, ya, misalnya datang tepat waktu, menyelesaikan tugas yang kita janjikan, tidak lari dari tanggung jawab, ya. Di situ orang-orang mulai melihat kita dan kemudian bisa dipercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak disebut sebagai orang Kristen omdo atau NATO, yaitu kita harus punya semangat untuk menjadi teladan, bukan hanya jadi pengajar. Sekali lagi, menjadi teladan bukan hanya pengajar, ya. Kita bisa mengajarin orang, itu bagus Bapak Ibu sekalian, tapi mari harus disertai dengan teladan. Tadi dikatakan, Paulus bilang, ikutilah teladanku, ya. Anak-anak itu melihat orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Jemaat melihat pemimpinnya, teman melihat sahabatnya, dunia melihat orang Kristen. Ketika hidup kita selaras dengan iman kita, orang tidak hanya mendengar tentang Yesus, tapi mereka melihat Yesus lewat kita, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dua hal, yaitu biarlah setiap kita melakukan ketaatan dari perkara-perkara yang kecil, dan yang kedua, kita harus menyadari mata dunia, mata teman-teman kita sedang tertuju kepada kita. Kita harus menjadi teladan atau contoh bagi mereka, sehingga mereka tertarik dengan kehidupan sebagai orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, Roh Kudus, Engkau tolong kami, Engkau koreksi kami, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang omdo. Kami tidak menjadi orang Kristen yang NATO. Tapi kami melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, dimulai dengan ketaatan yang kecil, dimulai dengan memberikan keteladanan yang nyata kepada komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.